Bismillahirrahmanirrahim. Walau ihtaja. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulum fid dharaini amin. Walau ihtaja, dan apabila membutuhkan siapa ilah ila mukhassisin, kepada penentu, lakana, maka pasti ada siapa Allah hadisan itu baru. Wa qad qama, dan sungguh berdiri apa al burhanu, petunjuk atau dalil, ala wujubi qidamihi ta'ala, atas wajibnya dahulunya Allah Ta'ala, wa baqaihi, dan tetapnya Allah Ta'ala. Taqaddama, telah lewat, inna qiyamahu, sesungguhnya berdirinya Allah Ta'ala, binafsihi, dengan dirinya Allah, apa ibaratun, suatu ibarat, anistighnaihi, dari tidak membutuhkannya Allah, jalla maha agung, wa ala, dan maha tinggi, anil mahali, dari tempat, wal mukhassisi, dan penentu, ama burhanu, adapun bermula petunjuk atau dalil, ama burhanu wujubi istighnaihi, adapun bermula dalil wajib tidak membutuhkannya Allah, atau kaya itu maksudnya tidak membutuhkan yang lainnya, anil mahali, dari tempat, azatin, dari zat, yakumu, maka ada, maksudnya si ada ini, siapa ilahun biha, dengan sifat, fahuwa, maka bermula ilahun, annahu, sesungguhnya kelakuan, lau ihtaja, apabila membutuhkan siapa ilahun, ila zatin akharin, ila zati akhari, kepada zat yang lain, yakumu, maka berdiri siapa Allah, atau maka ada siapa Allah, biha, dengan sifat, lazima, maka tetap, ayakuna, apa hendak ada siapa ilahun, sifatun, itu sifat, bitil kadzati, dengan demikian itu zat, idla yakumu, karena tidak berdiri siapa Allah, bizzati, dengan zat, ila sifataha, kecuali sifatnya zat, wa maulana, bermula Tuhan kita, jalla wa azza, jalla maha agung, wa azza, dan maha mulia Allah, yastahilu, mustahil, apa ayakuna, hendak ada siapa Allah, sifatan, itu sifat, hatta yahtaja, sehingga membutuhkan siapa Allah, ila mahalin, kepada tempat, yakumu, yang berdiri siapa Allah, bihi, dengan mahal, idlau kana, karena apabila ada siapa Allah sifatan, itu sifat, lazima, maka tetap, ala tata sifat, lazima, maka tetap, apa ala tata sifat, hendak bersifatan, apa sifat, bisifatil ma'ani, dengan sifat ma'ani, wahia, bermula sifatul ma'ani, al qudratu, itu kudrat, wal irodatu, dan irodat, wal ilmu, dan ilmu, ila akhirihi, alif lam kha itu ila akhirihi, dan seterusnya, walau bisifati, walaupun dengan sifat-sifat al ma'nawiyati, yang bangsa ma'nawi, wahia, bermula sifatil ma'ani, kaunuhu ta'ala, itu adanya Allah Ta'ala, qadiron, itu zat yang berkuasa, wa muridan, dan berkehendak, au aliman,
Kaunuhu itu adanya Allah, qadiron itu berkuasa, wa muridan dan berkehendak, wa aliman dan mengetahui, ila akhirih sampai akhirnya sifat ma'nawiyah, berarti ila akhiriha. Li anna sifata, karena sesungguhnya sifat, la tatasifu tidak memiliki sifat, bisifatin dengan sifat. Sifat itu tidak bisa memiliki sifat. Subutiyatin yang tetap, ghairi nafsiyatin yang tidak diri sendiri, gitu. Tidak menetap pada dirinya sendiri. Wala salbiyatin dan tidak sifat salbiyah, li anna nafsiyata karena sesungguhnya sifat nafsiyah, wasalbiyata dan sifat salbiyah, tatasifu itu bersifatan apa sifat, bihima dengan nafsiyah au salbiyah. Az-zatu itu zat. Wal ma'ani bermula sifat ma'ani. Idlau kubilat apabila menerima, qobala ya. Qobalat apabila menerima apa sifat, as-sifata apa as-sifatu sifat, sifata ukhra akan sifat yang lain. Lazima maka tetap apa Allah tu'ri meminjam apa sifat, anha dari sifat, sifatul akhor, au an misliha atau dari sesamanya sifat, au an diddiha atau dari lawannya sifat. Wa yalzamu dan tetap apa mislu zalik seumpamanya demikian itu, fi sifatil ukhra dalam sifat yang lain. Allati qomat yang berdiri apa sifat, biha dengan sifatul ukhra. Ini tulisan apa ini? Apa? Is al-qabul. Berarti kalian yang bawahnya nggak ada habis itu? Ya udah nggak apa-apa. Kalau di saya wahalu majaro. Kalau nggak ada ya udah nggak usah. Soalnya ini wahaluma apa? Kelam jaro. Itu buletan doang. Udah ya segitu aja. Ya Bil, Qurannya tutup dulu Bil, ngapalnya ntar. Ada waktu sendiri buat ngapal. Walau ihtaja ila mukhassisin lakana hadisan wa qad qama al-burhan ala wujubi qidamihi ta'ala wa baqaihi. Taqaddumu anna qiyamahu ta'ala binafsihi. Inna qiyamahu ta'ala binafsihi ibaratun an istighnaihi jalla wa ala. Ada sifat qiyamuhu binafsihi itu untuk menunjukkan bahwa Allah itu tidak membutuhkan apapun, hatta itu tempat, hatta itu waktu. Makanya saya itu yang paling menolak ketika ada pertanyaan Allah itu ada di mana. Karena kata mana itu menunjukkan tempat. Kalau kita mengatakan Allah itu ada di mana-mana, berarti Allah itu membutuhkan tempat. Lalu tanyain lagi, apakah Allah itu ada di WC? Orang-orang ini tuh Wahabi itu langsung tanyanya apa? Berarti Allah itu ada di WC. Kalau Allah itu ada di mana-mana, Allah itu ada di arsy, tempat yang mulia gitu.
Allah itu tidak membutuhkan kata mana. Kenapa? Karena Allah itu tidak membutuhkan tempat. Allah itu ada sebelum adanya tempat. Allah itu ada sebelum adanya tempat, maka Allah itu tidak membutuhkan tempat. Lah bagaimana cara memikirkan Allah? Ya kita nggak bisa. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Jangan memikirkan bentuknya Allah kayak apa. Jangan memikirkan cara berdirinya Allah seperti apa. Tapi melihatlah seluruh makhluknya, maka niscaya kita akan mensyukuri semuanya yang ada. Jangan kita pikirin. Kadang-kadang katanya kita akan melihat Allah di surga, baik ketika waktu sore dan waktu pagi. Lah bagaimana kita melihat Allah? Ya Allah alam. Bisa itu hanya gambaran saja. Maksudnya gambaran itu bukan gambar tangan, tapi Allah itu cuma memperlihatkan, tapi bukan wujud aslinya. Karena apa? Karena wujud aslinya tidak ada yang tahu. Atau ada yang mengatakan itu wujud aslinya. Allah itu bisa menempatkan, bisa enggak gitu. Intinya apa? Kita tidak bisa memikirkannya. Wah, bagaimana cara kita melihat? Oh, berarti wujud Allah ketika kita di surga kayak apa? Itu kita tidak bisa menggambarkan. Karena apa? Karena akal kita itu sangatlah terbatas. Kenapa sih Allah itu memberikan kemampuan orang itu berbeda-beda? Yaitu supaya apa? Supaya manusia itu tidak sombong. Sepinter apapun seseorang, secerdas apapun seseorang, pasti ada sesuatu yang tidak bisa. Saya jamin. Sebodoh seseorang, pasti ada yang menjadi keahlian, pasti. Berarti sebenarnya nggak ada istilah bodoh, nggak ada istilah pintar. Kebetulan yang di sekolahan itu sesuatu yang dia ahlikan, menjadi keahliannya. Belajar yang cara kayak gitu, itu udah menjadi keahliannya. Semua orang itu pasti memiliki keahlian, dan setiap seseorang itu pasti memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Temukan cara belajar kalian. Nggak usah dipaksain. Saya itu harus belajar 1 hari 100 buku, 100 kitab dibaca. Beda, seseorang itu berbeda-beda. Wal mukhasis amma burhan wujubu istighnaihi anil mahali ayy an zati yakumu biha. Allah itu bebas dari atau tidak membutuhkan dari tempat zat. Contoh manusia, ya Bil. Manusia itu ketika mau hidup itu membutuhkan apa? Jasad. Itu yang namanya zat. Kucing bisa hidup karena adanya zat. Tapi Allah itu tidak membutuhkan. Istighna itu artinya tidak membutuhkan apapun. Ghani itu orang kaya. Maksudnya orang kaya itu gimana? Yang dimaksud orang kaya dalam agama, orang yang kaya itu orang yang tidak membutuhkan bantuan belas kasihan dari orang lain. Kalau ada orang kaya, rumahnya bagus tapi masih ngambil sembako, berarti itu namanya miskin. Kalian pernah di kampung-kampung nggak? Di kampung-kampung kalian pernah ya? Main ke kampung-kampung itu yang dapat raskin itu kadang-kadang rumah-rumah yang kaya. Itu zaman dulu, nggak tahu zaman sekarang. Salam. Itu zaman dulu. Zaman dulu itu kayak gitu, nggak tahu zaman sekarang. Soalnya zaman sekarang saya kan nggak bisa keluar kan, di pondok mulu kayak kalian. Kalau kalian mending lulus
pulang, ya kan? Nah, saya nggak ada istilah lulus kan di sini. Di dalam mulu. Kadang-kadang jenuh nggak? Ya sama kayak kalian, saya juga jenuh kadang-kadang. Cuman bagaimana cara menghilangkan kejenuhan? Kan mending ada HP. HP juga sama. Kalau main film kelamaan kepala pusing. Emang nggak pusing? Main HP terus, pusing. Kecuali yang abnormal, otak nggak beres, ya kan? Mungkin nggak pusing. Main game 1 hari 1 malam, berhenti cuma tidur, makan, berak, sama sholat. Bahkan main gamenya itu lebih khusyuk daripada sholatnya. Lagi sholat, ya kan, dicandain orang bisa ketawa, tapi lagi main game dicandain orang nggak ketawa sama serius banget, ketawa-ketawa sendiri gitu. Yang paling unik itu ada yang dapet cewek itu dari game. Ya Allah. Dapet cewek dari game. Yang latar belakangnya itu tidak jelas. Nah, sambil main game ngomong sayang-sayang, ya Allah. Kan lucu itu. Zaman sekarang itu saya nggak tahu ya masalah penulisan kayak gitu. Zaman saya masih di rumah, itu sering banget rumah-rumah yang bagus distempelin rumah ini milik yang termasuk miskin gitu kan. Kalian pernah nggak yang dapat sembako itu kan yang dapat stempel di ininya, di temboknya. Di temboknya ada stempelnya, ini tanda orang miskin. Itu dapat apa? Dapat sembako. Nah, kadang-kadang orang yang miskin asli nggak dapat sembako. Kalau kita zakat, kalian pernah jadi panitia zakat nggak? Jadi penghitungan zakat itu gimana? Itu didata orang-orangnya. Ini orang fakir, ini orang miskin, ini orang fakir, orang miskin. Itu udah ditentuin. Ini hak-haknya yang pasti dapat itu apa? Janda yang nggak punya kerjaan. Itu pasti dapat. Nah, kalau sembako kayak gitu, nggak merata. RT RW itu datanya juga nggak mungkin. RT RW itu data keliling rumah-rumah itu dikawal polisi, nggak mungkin. Pasti banyak RT RW yang curang, yang deket langsung tulisin ini berhak menerima sembako. Foto kan gampang, foto laporan. Nggak mungkin orang-orang sono itu kenal sama orang-orang kampung. Foto-foto laporan ya, foto-foto fiktif. Berasnya disalurin kemana? Pakai foto-foto rumah siapa? Disalurkan dengan sesuka RT atau RW-nya. Itu dulu itu banyak yang kayak gitu dulu. Nggak tahu sekarang, ya kan? Sekarang mungkin sama, ya kan? Karena kebanyakan tangan, akhirnya apa? Akhirnya susah dikontrol. Nah, bedanya zaman dulu itu kayak gitu. Nah, kalau yang zakat itu enggak, zakat itu benar-benar kita kasih. Dilemanya itu gini, dilemanya. Kalau kalian jadi panitia zakat, orang yang kaya itu pengennya tetap dapat zakat, tapi diomong miskin, diomong fakir, nggak mau. Saya tuh pernah keliling ini zakat, terus waktu saya narikin zakat, ngasih kartu zakat, terus dia tanya, saya nggak dapat. Lah,
Kan mobil 2 gitu, saya bilang. Iya, tapi kan yang lainnya dapat katanya. Ya udah saya tulis miskin ya gitu. Lah, janganlah, jangan, nggak mau, tapi malam dapat ya gitu. Lah, ini susahnya nih. Pengennya dapat beras tapi nggak mau dimasukin fakir, nggak mau masukin miskin. Mobilnya 2. Akhirnya saya bilang gini, nih Pak, Bapak mau buang paling 10 kilo, itu diniatin sedekah aja. Bapak nggak ngelihat itu yang samping itu nggak minta loh kayak gini gitu. Yang rumahnya biasa aja, saya bilang gitu. Yaudah deh, dia bilangnya yaudah deh, ada dehnya, kayak terpaksa banget. Akhirnya nggak, tetap saya kasih. Kalau kalian jadi panitia zakat pasti pernah ngalamin yang kayak gitu. Cara ngitung zakat berarti kalian nggak tahu ya. Cara ngitung zakat gimana? Cara ngitung zakat. Beras nih umpamanya ada 10 ton. Jangan 10 ton lah, kebanyakan. Contohnya 5 kilo gitu. Umpamanya ada 10 asnaf. Cara membagi ke asnaf itu gimana caranya? Nggak tahu ya? Nih biar kalian tahu. Dilema di panitia zakat itu semuanya tidak bisa dikatakan amil. Itu dilemanya. Kenapa alasannya? Karena amil itu harus diangkat oleh umaro. Sedangkan amil-amil di desa itu rata-rata tidak mendapatkan surat dari umaro untuk pengesahan dia sebagai amil. Kenapa? Karena zakat itu dari zaman dulu itu sudah masuk dalam ketatanegaraan. Sahabat Umar membentuk baitul mal. Untuk apa? Untuk pengumpulan zakat. Nah, zaman sekarang ketika kita zakat, kendalanya apa? Tidak menerima surat dari umaro. Untuk apa? Untuk menjadi amil. Sedangkan syarat dari amil itu harus mendapatkan surat pengangkatan dari umaro. Berarti jadi amil itu sah nggak? Nggak bisa. Berarti hak dia untuk mendapatkan zakat itu menjadi gugur karena dia bukan amil. Nah, kalau menyalurkan boleh nggak? Bisa. Tapi jadinya sebagai wakil. Wakil itu apa akadnya? Dia hanya mewakilkan, hanya mengumpulkan beras-beras kepada dia dan disalurkan kepada masyarakat. Tapi dia tidak bisa menjadi amil. Tapi namanya wakilu zakat atau wakilu muzaki, wakil daripada orang yang menzakatkan. Daripada orang-orang itu mendata menyerahkan masing-masing, dikumpulkan ke kita biar lebih rapi, yang tahu masalah hukum. Ada perubahan hukum nggak? Ada. Kalian harus tahu. Ini calon-calon dai di rumah. Harus tahu. Resikonya gimana? Perubahannya gimana? Antara perbedaan amil dengan wakil. Biar apa? Biar kesalahan hukum itu tidak melebar. Ibarat jadi orang bodoh, jangan keterlaluan. Jadi harus tahu ini semuanya harus tahu. Maka ada istilah amil dan ada istilah wakiluz zakat. Nah, kalau yang amil itu di mana? Di Indonesia yang mendapatkan surat asli dari pemerintah namanya Baznas. Badan Amil Zakat Baznas.
Nah dari Basnas itu baru memberikan wewenang-wewenang kepada masyarakat. Kayak Muhammadiyah udah punya badan zakat sendiri, amil zakat sendiri. Terus apa? NU punya Basnas sendiri. Itu semuanya punya Basnas sekarang. Itu intinya di mana ya? Basnas nasional. Kalau kalian pengen dapat ya dari orang yang sudah mendapatkan kepercayaan itu. Minta kalian ke Basnas atau minta ke NU atau minta ke Muhammadiyah baru kalian bisa dapat. Itu kadang-kadang dapat suratnya itu lama. Makanya kadang-kadang malam itu belum datang, akhirnya yaudah kita jadi wakil aja. Akhirnya apa? Kita memberlakukan sesuai dengan hak-hak wakil. Sebatasan mana? Itu harus kalian tahu kalau kalian jadi panitia zakat. Terus cara membagikannya gimana? Cara membagikannya itu bukan pakai cara membagikan rata. Ini bagi. Ada 50 orang langsung bagi semuanya. Enggak, tapi ada istilah fakir, miskin. Terus Ibnu Sabil. Terus yang fisabilillah juga ada. Nah, kalau sabilil khair itu pendapat sebagian ulama sabilil khair. Ada sabilil khair itu ya termasuk fisabilillah. Nah, itu baru dapat sabilil khair itu dapat. Kayak apa? Kayak tukang azan, muazin, terus masjid itu dapat. Marbot, muazin itu dapat. Nah, tukang azan itu dapat. Nah, kalau gaji tukang azan boleh nggak menerima gaji? Boleh nggak? Kayak orang ceramah boleh nggak mendapat gaji? Boleh, asal kita jangan narib. Narib itu nggak boleh, narib. Walaupun zaman sekarang itu banyak ustadz-ustadz yang udah narib. Kalau orangnya yang narib, orangnya yang ngasih kita, umumnya gini. Umumnya kayak siapa? Kayak Mama Dede kan katanya 40 juta kan. Katanya. Gus Miftah itu biasanya dapatnya itu katanya, tapi kan nggak tahu bener apa enggaknya kan ya. Kita bilang katanya karena nggak pernah tanya sama orangnya. Itu katanya itu 3M sekali ceramah itu 3M. Bayangin, kayaknya seberapa itu sekali ceramah sekali manggung itu 3M. Sekali ceramah 3M, sekali ceramah dapat mobil. Sekali ceramah sekali manggung itu bukan di TV, bukan orang-orang TV, bukan Gus Miftah itu. Walaupun ini ada TV masuk, cuman TV lokal, bukan TV nasional. Itu 3M sampai 14M. Gila kan? Orang ceramah. Yang penting apa? Kalau kalian udah pasarannya segitu, kalian gak usah narib. Itu rata-rata orang itu pasti ngasihnya segitu. Pasti. Umpamanya rata-rata orang kalian jadi mubalik, rata-rata ngasihnya 10 juta. Rata-rata pasti orang itu mau manggil kalian, tanya dulu sama orang-orang yang pernah manggil. Kemarin ini ngasihnya berapa? 10 juta gitu. Ya udah 10 juta. Gak usah takut. Ya walaupun umpamanya kalian itu gini, yang kadang kecelakaan itu gini. Pernah kiai saya yang di Brebes itu amplopnya ketukar sama apa? Sama supir. Tahu ya? Jadi kan beliau kan punya supirnya itu kan santri, supir pribadinya santri. Nah akhirnya kan ada 2 amplop. Maksud panitia itu yang tipis karena isinya ratusan itu buat kiainya. Yang isinya 10 ribuan itu buat supirnya.
Tapi karena isinya itu paling 20-10, akhirnya tebel. Nah, ngiranya orang yang ngasih itu, ngiranya apa? Yang tipis buat supirnya, yang tebel buat kiainya. Akhirnya amplopnya ketuker, bayangin. Yang 100, yang isinya banyak sama yang tebel, yang tipis sama yang tebel. Padahal banyakan yang tipis, tapi jumlahnya nggak dikasih tahu sama panitia. Saya tahu itu dari panitia, bukan dari ini. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kiai saya diem aja, dan supir pun diem. Soalnya apa? Kalau supir mah rezeki jelas ya kan, diem. Karena apa? Kiai saya itu di amplop itu nggak pernah ngelihat isinya, pasti langsung dikasih. Itu. Jadi kalau kalian jadi ulama di rumah, jangan sampai matok harga. Iya, narib. Jangan sampai narib harga. Walaupun ulama-ulama sekarang itu yang narib itu alasannya apa? Kalau kita nggak narib, mereka itu nggak menghargai ilmu kita gitu. Justru gini, menghargai ilmu itu, apakah penghargaan ilmu itu bisa dihargai hanya sebatas duit segitu? Kan enggak. Ilmu itu lebih dari dunia. Mau dikasih 40 juta, 3 miliar, tidak bisa menggantikan ilmu. Udah ada yang doa ya. Bentar ya, kita nunggu yang lewat. Kalau yang udah lewat baru kita pulang. Jangan doa dulu. Jadi begitu. Begitunya gimana? Ya begitu. Paham ya kalian ya, saya jelasin ya. Walaupun ceritanya itu agak melebar kemana-mana tahu. Kita nggak fokus banget ke tauhidnya. Karena apa? Ya ini terlalu tinggi. Jadi saya ngobrol kemana-mana tahu. Intinya yang saya jelasin nggak ada zakat, ada ini. Kalian paham ya? Nah, mudah-mudahan paham. Nggak paham ya, kalau kalian pengen ngobrol aja nggak apa-apa. Saya nggak batasin kalian. Walaupun lewat chat juga, umpamanya kalian pulang ada sesuatu yang bingung, tanya langsung juga nggak apa-apa. Karena banyak yang dulu saya ajar terus tanya-tanya itu banyak. Udah ya, doa-doa.